Far into a lonely garden spot, a man sobs out his heart. Oh my God, if it be possible, let this bitter cup depart. Yet not my will, but thine be done, to ransom men from sin. With drops of blood upon his brow are saved by his sacrifice. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, as we open your word this morning, saat kami membuka akan firman-Mu hari ini, we pray that the Holy Spirit might speak to our hearts. kami berdoa agar Roh Kudus dapat berbicara kepada kami. And we ask this in Jesus' Dan kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I don't know about you, Saya tidak tahu tentang Anda, but I have a problem. tapi saya mempunyai suatu masalah. And I know that probably doesn't surprise you, but it's true. Tapi mungkin ini tidak mengagetkan Anda, tapi ini adalah sesuatu yang benar. You see, whenever I get a little bit of money in my hand, Anda tahu waktu saya mendapatkan suatu uang kecil di tangan saya, I tend to think that I am rich enough to spend it. kadang-kadang saya berpikir saya itu kaya untuk meluangkan akan uang itu. They say money talks, and all mine ever says is goodbye. Ada yang berkata bahwa uang itu berkata sesuatu, tapi yang saya dapatkan adalah selamat tinggal. And I love bookstores. Dan saya sangat suka pergi ke toko buku. Anybody else like bookstores? Ada yang suka pergi ke toko buku? Good people. Oke, baik sekali. Well, one day I was shopping in Australia, Suatu hari saya sedang pergi berbelanja di Australia, and I saw this bookstore come out of nowhere, dan saya melihat ada toko buku datang keluar dari tidak tahu dari mana. and they had a sale on. Dan mereka banyak sekali buku di situ, ada diskon. So I couldn't just walk past it. I went into that bookstore. Jadi saya tidak bisa melewati itu, saya harus masuk ke dalam toko buku itu. But here's the amazing thing. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. I went into that bookstore and came out of that bookstore and didn't spend a cent. Saya pergi ke dalam toko buku dan saya keluar dari toko buku itu dan saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Mainly because I didn't have enough money to start with in the first place. Mungkin saya tidak punya banyak uang di permulaannya, But it got me thinking. tapi itu membuat saya berpikir lagi. Because sometimes when we read our Bibles, Karena kadang-kadang waktu kita membacakan Alkitab kita, we just window shop through them. kita hanya berbelanja dari kaca saja. We read them, but we don't come away with the impact that the word should have upon our lives. Kita hanya baca saja, tapi tidak ada kekuatan yang mengubahkan kita. As one man said to his wife, "Why do you call it shopping? You never buy anything." Seperti seorang pria berkata kepada istrinya, kenapa kamu berbelanja berbelanja hanya di kaca saja, tapi tidak membeli apa-apa? She said to him, "Why do you call it fishing? You never catch anything." Mengapa engkau katakan memancing tapi tidak menangkap apa-apa? And so friends, this morning I want to take you to a story in the Bible that's really easy to window shop through. Karena itu saya akan mengambil satu cerita di firman Tuhan di mana kita bisa berbelanja di kaca yang sangat mudah. It's a short story and it's got two stories in one. Ini adalah cerita yang pendek dan ada dua cerita dalam satu cerita ini. But I am convinced that if you and I will linger longer in this story, we Namun will come saya- away blessed. Namun saya sangat yakin bila mana kita membaca dengan lama akan cerita ini, kita akan lebih diberkati. If you have your Bibles, come with me to the book of Mark. Bila mana Anda mempunyai Alkitab, tolong buka di buku Markus, Mark chapter 5, Markus 5, and we're going to begin reading in verse 22. dan kita akan mulai membaca di ayat 23. Mark chapter 5, Markus 5, verse 22. ayat 22. Okay. The Bible says, Alkitab mengatakan, and I'll actually read verse 21 as well. dan saya juga akan membaca ayat 21. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, Dan pada saat Tuhan Yesus menyeberang melalui kapal kepada ujung sebelahnya, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. ada suatu kumpulan yang besar yang datang kepadanya dan dia berada di tepi laut. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Dan lihatlah salah satu ketua akan satu jemaat datang kepadanya. Jairus by name.
Namanya adalah Jairus. And when he saw him, he fell at his feet Dan pada saat ia melihat akan Tuhan Yesus, ia jatuh tersingkup. and begged him earnestly, saying, Dan ia memohon akan Tuhan Yesus, My little daughter lies at the point of death. anakku sedang sakit dan hampir mati. Come and lay your hands on her that she may live, Datanglah dan taruhlah akan tanganmu di atasnya agar dia dapat hidup, that she will be healed and will live. So, agar dia dapat tersembuhkan dan hidup. so Jesus went with him, Jadi Yesus pergi dengannya, and a great multitude dan kumpulan yang besar itu followed him and thronged him. mengikuti dia dan berkumpul di mengelilinginya. Now, how many of you have parents? Di berapa dari kalian mempunyai orang tua? Yeah, it should be everybody. Semuanya ya. Anyone who's had a parent, Semuanya sudah pernah punya orang tua, been a parent, menjadi orang tua, watched a parent, melihat menjadi orang tua, knows that when a parent's child is sick or suffering, it just breaks their heart, doesn't it? mengetahui bahwa seorang anak itu sakit, itu sangat membuat hati kita sakit, bukan? And here as Jairus comes to Jesus, he is brokenhearted. He falls on his knees and he is begging him earnestly. Dan ini ada Jairus yang datang ke Yesus dan dia sangat sakit hati dan dia memohon akan Tuhan Yesus. Because he believes that if Jesus will just come and touch his dying girl, she will be made well. Karena ia percaya apabila Tuhan Yesus hanya menyentuh akan anaknya, anak itu akan kembali sembuh. It was an act of faith to seek Jesus out, Itu merupakan suatu tindakan iman untuk mencari akan Tuhan Yesus. but their journey to touch his dying little girl is interrupted. Namun perjalanannya saat untuk mencari Tuhan Yesus itu diinterupsi. Verse 25. Ayat 25 mengatakan, Now a certain woman had a flow of blood for 12 years dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, and had suffered many things from many physicians. ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Friends, here is a hopeless case if there ever was one. Teman-teman, ini adalah situasi yang sangat buruk dan tidak ada harapan bila mana ada satu situasi. We don't know her name, but we Tidak. know her crisis. Kita tidak tahu akan namanya, tapi kita tahu akan krisis yang dia alami. She has been suffering from a bleeding hemorrhage for 12 long years. Dia sudah sakit akan pendarahan selama 12 tahun yang lama. The physicians of the day had done nothing for her save leave her penniless. Tabib-tabib itu tidak berbuat apa-apa, hanya meninggalkan dia dengan uang yang tidak ada lagi. She was subjected to the Levitical laws, Dia sudah subjektif dengan hukum Levitikus, which meant she was unclean and unable to touch or be touched by anyone. yang berarti bahwa dia itu tidak bersih dan dia tidak boleh disentuh oleh seorang pun. She was completely cut off from her community. Dia itu sampai dipotong atau tidak diterima lagi oleh komunitasnya. And she knew that if she didn't find a cure soon, it was sure to be curtains for her. Dan dia mengetahui bila mana dia tidak mendapat penyembuh secepatnya, dia pasti akan langsung meninggal. But friends, praise God that when we reach the end of our resources, Namun teman-teman, puji Tuhan, pada saat kita sampai ke akhir daripada narasumber kita, God is just beginning. Amen? Tuhan mulai menjadi adil. Amin. Let's keep reading. Notice what he does. Marilah kita mulai membaca Verse 27 and 28. ayat 27. The Bible says, When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Friends, somebody told her about Jesus. Teman-teman, ada yang mengatakan kepadanya tentang Yesus. Maybe it was a young person. The Bible doesn't say. Mungkin itu adalah seorang anak muda, kita tidak mengetahui itu. But someone told her how all whom Jesus touched were made whole. Tetapi ada yang mengatakan padanya, bila mana engkau menyentuh akan Tuhan Yesus, engkau akan sembuh. How all who came into his presence left radically changed. Bagaimana bila mana kita datang ke kehadiratnya, kita pasti akan berubah. And as she heard these things, she began to wonder in her heart.
Dan pada saat dia mendengarkan akan hal-hal itu, dia mulai berpikir dalam hatinya, If maybe Jesus might be able to do the same for her as well. bila mana Yesus dapat melakukan itu di dalam kehidupannya. She had probably never heard a single sermon that Jesus ever preached. She was unclean, remember? She couldn't be around people. Mungkin dia saja tidak pernah mendengarkan akan sermon seperti ini karena dia itu tidak bersih dan tidak boleh berada bersama banyak orang. And yet that thought that she has, she keeps building on until soon her hope turned to faith. Namun pikiran-pikiran itu dia mulai menumbuhkan dalam hatinya sehingga harapannya itu tidak terhapuskan. She probably didn't know the 28 fundamentals, Mungkin dia tidak tahu akan 28 fundamental. but she believed that Jesus could help her. Namun dia percaya bahwa Tuhan dapat membantu akan dia. The Bible says she came behind him in the crowd. Alkitab mengatakan bahwa dia datang ke belakang Tuhan Yesus di kumpulan orang. And I think you probably know what crowds look like here in Jakarta. Dan mungkin kita mengetahui kumpulan itu seperti apa di Jakarta. Imagine very, very heavy traffic. Bayangkan macet sekali. And no doubt she could barely see his form amongst the masses of the multitude. There were so many people. Dan bayangkan dia tidak bisa melihat akan bayangan Tuhan Yesus karena sangat penuh dan banyak sekali orang di situ. But she begins to push her way closer and closer to Jesus. Namun dia memaksakan akan dirinya masuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. All around her, the current of the crowd is pushing her back. Di sekitarnya orang-orang itu mulai mendorong dia untuk balik. But she was determined. Namun dia mempunyai suatu determinasi. And the closer and closer she came to Jesus, Dan saat dia mulai mendekat dan mendekat lagi kepada Tuhan Yesus, the stronger and stronger her faith became. imannya makin kuat dan makin kuat lagi. Until soon, he was near her. Sehingga sampai suatu saat Tuhan Yesus berada di dekat dia. And I want to read a little quote from Ministry of Healing, page 60. Dan saya ingin membacakan suatu quote dari penyembuhan. Christ knew every thought of her mind. Tuhan Yesus mengetahui setiap pikiran dalam pikirannya. And he was making his way to where she stood. Dan ia mulai datang kepada tempat di mana ia berdiri. Isn't that lovely? Jesus was moving in her direction. Bukankah itu suatu hal yang indah? Dia mulai datang kepada arah perempuan itu. And you think about that. Marilah kita berpikir tentang hal ini. Because this morning as I look out on this group here, Karena pagi hari ini pada saat melihat akan kumpulan ini, I see your faces. saya melihat akan muka Anda. Some of you look tired, Beberapa dari kita kelihatan capek, but they're good-looking faces. tapi itu sangat baik mukanya. But I'll tell you what, God doesn't just see your faces. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya melihat akan muka Anda, He sees your heart. Ia melihat akan hati Anda. He knows why you're here. Ia mengetahui kenapa Anda berada di sini. And that day, Jesus had intentionally moved in her direction. Dan pada hari itu Tuhan Yesus datang mendekat akan arah perempuan ini. The great physician was just a few steps away. Tabib itu hanya berada dekat beberapa langkah dari dia. And she saw it. Dan dia melihat itu. It was now or never. Ini hanya sekarang atau tidak akan pernah lagi. She had nothing to lose, only everything to gain. Dia tidak mempunyai hal untuk hilang lagi, hanya saja hal-hal untuk diambil. And so in one daring act, Jadi pada suatu hari, she takes a leap of faith, dia mengambil suatu langkah iman. lunges through the legs of the multitude. Bukan hanya melalui akan kumpulan orang banyak itu. And as she does, she manages to just barely touch Dan the pada- hem of his garment. Dan pada saat itu ia mencoba untuk mengambil hanya ujung dari jubah akan orang itu. And in that touch Dan dengan sentuhan itu was concentrated the faith of her life. dipertunjukkan akan iman dari kehidupan perempuan itu. Her actions speak volumes to you and I here at IYC. Tindakannya itu memberikan suatu kesaksian besar bagi kita di IYC ini. She wasn't putting her hand out for a handout. Dia tidak memberikan tangannya itu hanya untuk memberikan tangannya. She wasn't in the crowd to draw any attention to herself. Dia tidak di situ untuk memberikan perhatian akan dirinya sendiri. She wasn't in the crowd for the action or the atmosphere. Dia tidak berada di kumpulan itu hanya untuk atmosfer dari kumpulan itu. She was in the crowd because she had a need and she knew she needed Jesus. Dia berada di kumpulan itu karena dia mengetahui dia mempunyai kebutuhan dan dia mengetahui bahwa dia sangat butuh akan Tuhan Yesus. Amen. Amin. Verse 29. Mari kita melihat ke ayat 29.
Immediately the fountain of her blood was dried up. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. By the way, that word immediately is Mark's favorite word. Kata seketika itu kata yang sangat Markus sangat suka. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Dan dia merasakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. And Jesus immediately, Pada knowing ketika in itu- himself Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, that power had gone out of him, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Now, I'm no doctor. Dan saya tahu, tabib atau dokter, My handy guide to modern science is very simple. Satu petunjuk saya untuk suatu IPA adalah sangat mudah. If it's green and it wiggles, it's biology. Bila mana ada satu yang hijau dan bergoyang-goyang, itu adalah biologi. If it smells, it's chemistry. Bila mana itu bau, itu adalah chemistry. And if it doesn't work, it's physics. Dan bila mana tidak berjalan, itu adalah fisika. But while I don't know a lot about medicine, Namun saya tidak tahu banyak tentang I do perobatan. know that when you're sick, you take medicine. Yang saya tahu adalah bila mana kita sakit, ya kita ambil obat. But there is no medicine in this story, Tapi di cerita ini tidak ada suatu obat, which means what transpired that day yang berarti apa yang terjadi di hari itu was none other than the miraculous power of God working in her life. hanya adalah kekuatan Tuhan yang begitu besar yang berjalan dalam kehidupannya. And we serve a powerful God, Dan kita melayani akan Tuhan yang begitu kuat. a God who speaks and worlds come into being. Tuhan yang berfirman dan mulai bermunculanlah makhluk-makhluk hidup. A God who at his word the wind and the waves were stilled. Tuhan dengan firman-Nya akan berkata dan laut-laut pun akan tenang. I mean, when God made man, the Bible says he formed him out of the dust of the ground. Pada saat Tuhan membuat manusia, Tuhan membuatnya dari abu. And then he breathed into his nostrils the breath of life. Dan ia bernafas akan hidungnya, And nafas man became a kehidupan. living soul. Dan manusia menjadi jiwa yang hidup. That's amazing. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, bukan? And then having saved the best to last, he made woman. Dan yang terakhir juga dia membuat akan wanita. I'm teasing. Saya hanya bercanda saja. But the point is, ladies and gentlemen, Tapi poinnya di sini adalah we serve a powerful God, and let's not ever forget that. kita melayani akan Tuhan yang sangat kuat dan marilah kita tidak lupa akan hal itu. And today, if you have needs, and I know you do, Jadi bila mana hari ini Anda mempunyai kebutuhan, saya tahu Anda mempunyai banyak kebutuhan, reach out to Jesus believing, raihkanlah akan Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Dia bisa. and let God work a miracle in your life too. Dan biarkanlah Tuhan membuat suatu keajaiban dalam kehidupan Anda. You need victory? Anda membutuhkan kemenangan, Reach out to Jesus. raihlah kepada Tuhan Yesus. You need direction? Anda membutuhkan tujuan, Reach out to Jesus. raihlah akan Tuhan Yesus. He will come through for you every single time. Dia akan selalu datang kepada Anda setiap waktu. Now, with a heart overflowing with gratitude, Sekarang dengan hati yang penuh dengan rasa terima kasih, I'm sure this woman wanted to thank Jesus from the bottom of her heart. saya sangat yakin wanita ini sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus di dalam hatinya. But Jesus was on his way to touch a dying little girl, Namun Tuhan Yesus sedang berjalan untuk menyembuhkan akan suatu anak kecil. and there was no way she wanted to stop him on this important journey. Dan tidak mungkin dia akan menyetop akan Tuhan Yesus di perjalanan yang sangat penting ini. And so she tries to just slip back unnoticed into the crowd, Karena itu dia mencoba untuk di belakang saja di kumpulan itu. when suddenly Jesus stops. Pada tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. You know why? Anda mengetahui kenapa ia berhenti? Because her faith had arrested his attention. Karena imannya menarik perhatian akan Tuhan Yesus. And faith in Jesus Christ always arrests God's attention. Dan iman kepada Tuhan Yesus selalu membawa akan perhatian dari Tuhan. Jesus doesn't ask the obvious because he doesn't know. Tuhan tidak pernah menanyakan suatu hal yang kelihatannya itu tidak perlu ditanyakan karena dia itu tidak tahu. He wanted the crowd to know that he approved of her faith. Dia ingin memberi tahu kepada kumpulan bahwa Tuhan menyetujui akan iman perempuan itu. And she needed to know
Dan perempuan itu butuh untuk mengetahui that while she had taken the initiative to reach out to Jesus, bahwa pada saat ia mempunyai inisiatif untuk meraih akan Tuhan Yesus, a saving relationship with Jesus Christ doesn't come because we reach out. jadi hubungan kepada Tuhan Yesus itu tidak datang karena kita yang meraih akan Tuhan Yesus. It comes because he reached out first. Itu datang karena Tuhan Yesuslah yang pertama meraih akan She kita. needed to know that Jesus had reached out to her that day. Dia harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah meraih akan dirinya pada hari itu. And friends, that is exactly what God did when he came to this world. Dan teman-teman, itulah yang Tuhan Yesus nyatakan pada saat dia datang ke dunia ini. When Adam and Eve fell, Saat Adam dan Hawa jatuh, God could have turned his back on planet Earth and said, oh well, we'll make another world. Tuhan bisa saja berbalik dan mengatakan, oke, kita bikin dunia yang baru ya. But is that what God did? Tapi apakah itu yang Tuhan lakukan? Romans 5 verse 8. Roma 5 ayat 8. Romans 5:8. Roma 5 ayat 8. The Bible says, Alkitab mengatakan, but God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinning, Tuhan mendemonstrasikan akan kasih-Nya kepada kita saat kita masih berdosa. while we were still sinners, Pada saat kita ini orang-orang berdosa, Christ died for us. Tuhan mati bagi kita. Amen? Amin. That's the gospel. Itu adalah Injil. And Jesus demonstrated his love for that woman that day. Dan Tuhan mendemonstrasikan akan kasih-Nya kepada perempuan itu pada hari itu. For years people had passed her by and wished her luck. Selama bertahun-tahun orang melewati dia dan mengatakan semoga beruntung ya. But now Jesus has touched her and she is made whole. Namun sekarang Tuhan Yesus sudah meraih kepadanya dan sekarang dia sudah penuh. Verse 31, Mark chapter 5. Ayat 21, Markus 5. But his disciples said to him, you see the multitude thronging you and you say, who touched me? Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? And he looked around to see her who had done this thing. Dan ia mulai melihat ke sampingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal ini. But the woman, fearing and trembling, Namun wanita itu karena ia takut, knowing what had happened to her, mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, came and fell down before him and told him the whole truth. tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Don't ask me how he knew, Jangan tanya kenapa dia bisa tahu, but somehow Jesus knew, tetapi Tuhan Yesus tahu and she knew. dan dia juga tahu. And in the power of that moment, I see her fall on her knees before Jesus. Dengan tenaga dari waktu itu, saya melihat wanita itu jatuh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus Her shoulders begin to shake and tears start to roll down her cheeks. dan bahunya mulai bergetar dan mulai ada air mata dari matanya. The Bible tells us she was trembling. She is probably wondering, what is Jesus going to think now that he knows that I, this unclean woman, was the one who touched him? Alkitab itu mengatakan, apakah yang akan Tuhan Yesus lakukan bahwa aku seorang yang tidak bersih telah menyentuh akan Tuhan Yesus. And the crowd that are watching now, everybody stopped. They are making judgments. Dan kumpulan yang berada di sekitarnya, mereka stop dan mereka menghakimi akan perempuan itu. And they're probably thinking, doesn't Jesus know who this woman is? Dan mereka berpikir, bukankah Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini? She's an untouchable. Dia itu tidak boleh disentuh. There are negative people like this in every church all over the world. Ada orang-orang negatif seperti ini di gereja di seluruh dunia. They just sit around and pass judgment. Mereka hanya duduk dan menghakimi orang. Let's leave the judgment to the Lord. Amen. Namun marilah kita membiarkan penghakiman itu kepada Tuhan. Amin. But Jesus doesn't see an untouchable woman. Namun Tuhan Yesus tidak melihat suatu wanita yang tidak dapat disentuh. He sees 12 years of pain and rejection. Ia melihat akan 12 tahun akan kesakitan dan penolakan. And he sees the incredible risk that she took to be there in the crowd. Dan dia melihat akan riskan yang dia harus ambil hanya untuk berada di situ saja. And now as he sees this woman kneeling before him, confessing her faith in him, Dan sekarang ia melihat akan wanita itu tersungkur dan menyatakan akan imannya kepadanya. before the crowd, Di depan akan kumpulan orang-orang, I have a little thought.
I think that Jesus probably had tears well up in his eyes as well. Saya mempunyai suatu pikiran bahwa mungkin Tuhan Yesus mempunyai satu air mata di dalam matanya. And I'd just like to chase a little kangaroo right here, Dan saya ingin mengejar satu kanguru di sini, because we chase kangaroos in Australia. karena kita mengejar kanguru di I don't know Australia. what you chase here. I don't know. Anyway, when we reach out to Jesus Pada saat kita meraih akan Tuhan Yesus, and we experience his power in our dan lives, kita mengalami akan tenaganya dalam kehidupan kita, we also catch his passion kita akan mendapatkan juga akan kerinduan hatinya in sharing Jesus with others. dengan sharing akan kesaksian akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. And the Bible says in Isaiah 43 verse 12, Dan Alkitab katakan dalam Yesaya 43 ayat 12, God says, "You are my witnesses," Tuhan mengatakan engkau adalah penyaksiku. says the Lord, "that I am God." Tuhan mengatakan aku adalah Tuhan. What is a witness? Apakah seorang penyaksi? A good witness is like a signpost. Penyaksi adalah seorang seperti yang lambang. It doesn't matter if the sign is pretty or ugly. Tidak peduli apakah lambang yang ada di jalanan itu cantik atau buruk, Old or young. tua atau muda. The sign just has to point in the right direction to be understood. Lambang itu harus memberikan direksi yang benar agar bisa dapat dimengerti. And when we are witnesses for Jesus, Dan saat kita menjadi penyaksi akan Tuhan Yesus, we point to him. kita menunjuk kepadanya. We point others to him. Kita menunjuk orang lain kepadanya. You might say, "Sharissa, I'm shy. Mungkin Anda berkata, aduh saya itu pemalu banget. I don't know what to say. Saya tidak tahu harus berkata apa. I don't know enough." Saya tidak tahu banyak. Yes, you might be shy. Ya, mungkin Anda itu pemalu. And you might feel unequipped. Mungkin Anda berpikir Anda itu tidak diperlengkapi. But friends, if you go for Jesus, Namun teman-teman, bila mana Anda pergi untuk Tuhan Yesus, God always adds his blessing to your activity. Tuhan selalu menambahkan dari kelemahan Anda. Come to Isaiah chapter 55. Marilah kita pergi ke Yesaya 55 Yesaya verse 55. 10. Yesaya 55 ayat 10. The Bible says, "For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater." Alkitab mengatakan seperti hujan datang dari langit dan memberikan makanan kepada dunia, so shall my word be that goes forth from my mouth. sama juga seperti firman-Ku yang keluar dari akan mulut-Ku. It shall not return to me void, Itu tidak kembali lagi kepada saya tanpa akan efek apa-apa. but it shall accomplish what I please. Namun itu akan menghasilkan satu tujuan yang saya inginkan. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Dan itu akan berkembang kepada sesuatu hal yang untuk aku kirimkan itu. Amen? Amin. This is wonderful news. Ini kabar yang begitu baik. It reminds me of when I'm at home Itu mengingatkan saya waktu saya berada di rumah. and my mum asks me to shake the tablecloth, get the crumbs off it and put it back on the table. Dan ibu saya mengingatkan saya untuk membersihkan akan taplak meja itu, mengambil akan serpihan-serpihan dari taplak meja itu. As I put the tablecloth back on the table, I spend time making sure all the creases are lined up. Pada saya menaruh akan taplak meja itu, saya mencoba untuk melihat bahwa tidak ada garis-garis atau yang kusut di taplak meja itu. And it doesn't matter how much time I've spent on it. Dan tidak peduli berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk melakukan itu, But when my mum comes along, she will always move it and fix it up. namun pada saat ibu saya datang, dia selalu merubah akan posisi itu. And it's the same when we witness. Ini sama juga pada saat kita bersaksi. We do our bit, Kita melakukan apa pekerjaan kita, and God does the rest. dan Tuhanlah yang akan memenuhinya. For example, Misalnya, when I was in high school, pada saat saya berasa di SMA, I was a 14-year-old year 8 student, saya seorang yang berumur 14 tahun, and I was having lunch with my friend at lunchtime, dan saya sedang makan siang dengan teman saya, and my science teacher started walking across the campus, dan guru IPA saya mulai jalan melewati kampus itu, and he saw what I was eating, which was a very healthy lunch. dan dia melihat apa yang saya sedang makan, makan siang yang sangat sehat, And his lunch wasn't very healthy. dan makannya itu tidak terlalu sehat.
I had fruits and nuts and good sandwich. Saya punya buah-buahan, kacang-kacangan, dan sandwich yang enak. He had a meat pie and a fizzy drink, we call it. What's Yeah. this thing? Uh, Soda. soda. Yep. Dia mempunyai pai daging dan juga soda. Yep. So he looks at my lunch and he said, well, I guess I'll be going to heaven before you. Lalu dia melihat akan makan siang itu dan dia mengatakan, oh mungkin saya pergi ke surga sebelum Anda. Meaning, of course, that he's going to die first and therefore get there before me. Yang maksudnya adalah dia akan mati duluan, terus dia berada di sana sebelum saya. But while I may have been a young person, Namun ya mungkin saya adalah seorang anak muda. I knew he was wrong. Saya tahu bahwa dia itu salah. And so without thinking twice, I said, no, you won't. Dan pada kedua kalinya saya mengatakan tidak, dia akan tidak melakukan itu. And he was a bit shocked. Dan dia juga sedikit shock. He came and sat down next to me on the seat. Dia duduk di sebelah saya He said, oh, yeah, and why is that? dan dia katakan, kenapa itu? And so I tried to explain to him in kind of like broken spiritual language, like broken English. Karena itu saya mulai berkata dalam keadaan spiritual yang hancur, itu seperti bahasa Inggris yang tidak benar, What I understood to be true. yang saya pikir adalah benar. And the long and the short of that story was we decided that next day at lunch we were going to meet for a Bible study. Lalu dengan cerita pendek, dia memutuskan untuk ada pelajaran Alkitab bersama keesokan harinya. So that night I went home. Did I watch television? Karena itu waktu saya pulang, apakah saya menonton televisi? I didn't watch any television. Saya tidak nonton I televisi was apapun. studying my Bible. Saya My belajar Alkitab, mum helped me. saya membantu ibu saya. The next day I showed up to school. Pada saat keesokan harinya, Lunchtime came waktu makan siang datang, and along came my science teacher. dan datanglah guru IPA saya. And I could tell just by looking at him that he thought he had this in the bag. Dan saya tahu waktu saya melihat dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Just the way he walked, he had this confidence about him, you know. Dengan cara jalannya saja dia itu kelihatan sangat percaya diri. So he arrived, and my Karena friend itu. and I said, well, do you mind if we pray first? Karena itu dia datang dan teman saya mengatakan, tidak apa-apa bila mana kita berdoa bersama. He said, sure. So we bowed our heads and prayed there in the middle of the schoolyard. Dan karena itu dia mengatakan, ya tidak apa-apa. Karena itu kita berdoa bersama di taman. And the moment we finished praying, Dan saat kita selesai akan berdoa, a change had come over him. suatu perubahan datang dalam dirinya. He then sat and listened to us right through lunchtime Dia duduk dan mendengarkan akan kita sampai makan siang itu selesai. as we explained what the Bible says about what happens when you die. Saat kita menceritakan apa yang akan terjadi setelah kita mati. The only thing he did was excuse himself every few minutes. He said, oh, I just need to get a coffee. Satu hal yang dia lakukan hanya untuk mempermisikan akan dirinya untuk mengambil kopi. Go to the staff room, come back, and we continue our Bible study. Setelah itu dia balik lagi dan melanjutkan akan And then he pelajaran just Alkitab kept kita. going and coming back right throughout the whole study. Dan dia hanya bolak-balik saja selama Alkitab itu. Dia melakukan itu. Friends, at the end of that study, Di akhir akan pelajaran Alkitab itu, he said to me and my friend, ia mengatakan kepada saya dan teman saya, he said, girls, I think I have to agree with you. dia katakan, teman, ada satu yang saya akan setujukan. You're right, this is what happens when you die. Engkau benar, inilah yang akan terjadi kepadamu pada saat engkau mati. Amen? Amin. If God could use a shy 14-year-old girl like me to share Jesus with somebody else, He can use you too. Bila mana Tuhan Yesus dapat melakukan seorang anak 14 tahun yang malu, ia juga bisa menggunakan akan engkau. And we later discovered that he kept going back to the staff room, not just to get a coffee, but to ask for help. Dan kita menemukan bahwa ia pergi ke ruang staf itu bukan hanya untuk mengambil kopi, tapi untuk mendapatkan bantuan juga. He was asking the teachers, what do I say to those girls? Dia ingin tanya kepada guru-guru, apa yang harus saya katakan ke perempuan-perempuan ini? So I tell you that to encourage you. Saya mengatakan itu untuk mendukung akan Anda. Because listen, as Seventh-day Adventist Christians, Karena dengarkanlah, sebagai seorang Advent, we have a wonderful message to give to the world. kita mempunyai pesan yang sangat luar biasa untuk dunia ini. It's going to be preached in Indonesia. Ini akan diberitakan juga di Indonesia. A message that Jesus is coming soon. Suatu pesan bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi. That we're living in a judgment hour. Bahwa kita berada di masa penghakiman. It's an impressive message. Ini pesan yang sangat It's memberi impresi. a true message. Itu pesan yang benar.
But this might come as a shock to you. It is also a dangerous message. Namun ini mungkin akan shock Anda karena ini adalah pesan yang sangat berbahaya. You know what the danger is? Apakah Anda tahu apa yang membuat itu bahaya? The danger is that because our message is so incredible and so impressive, Bahayanya adalah karena pesan itu sangat menakjubkan dan sangat memberi impresi. the danger is that you and I will be impressed, but only Bahayanya adalah kita itu terimpresi tapi hanya terimpresi saja. You know, we'll just be happy to sit back and look at what God is doing rather than be actively involved. Anda tahu kita hanya sudah puas untuk duduk dan untuk melihat apa yang Tuhan lakukan tapi tidak aktif. But friends, a church that is not reaching out is passing out. Tapi teman-teman, Anda tahu bahwa gereja yang tidak melakukan itu sudah hampir pingsan. We must share the gospel with others. Kita harus memberikan Injil itu kepada orang-orang. When I was growing up, Pada saat saya bertumbuh, whenever we had family worship, saat kita mempunyai kebaktian keluarga, we had a favorite song that we loved to sing. kita mempunyai suatu lagu yang favorit yang biasanya kita suka bernyanyi bersama. I don't know if you've heard it in Indonesia. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarkannya dalam bahasa Indonesia. I'll give you a little demo. Saya akan memberikan demo kecil. It went, I may never march in the infantry. Do you know it? Ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. We love that song. Kami sangat mencintai akan lagu itu. And we would sing it, and every time we sang it, my sister and I would march around the coffee table in our living room. Dan kami akan menyanyi lagu itu dan kita akan berkumpul di meja kopi. Which we only ever used for herbal tea, the Dan coffee kita table. lakukan hanya untuk melakukan itu. But we would dream about what it would be like to be in God's army. Namun kita bermimpi apakah yang akan terjadi bila mana kami berada di tentara Tuhan. But I tell you what, friends, when you take Jesus as your captain, Namun saya katakan teman-teman, bila mana Anda mengambil Tuhan Yesus sebagai kapten when you Anda, accept Him as your Savior, pada saat Anda menerima Tuhan Yesus menjadi penyelamat akan diri Anda, you're in His army. Anda akan berada dalam tentaranya. And on my way to Indonesia in the plane, I've been praying about this weekend. Dan pada saat saya berada di pesawat, saya berdoa terus akan acara ini. And I feel in my heart that I have gathered here with an army. Dan saya merasakan dalam hati saya bahwa saya berada bersama tentara-tentara di sini. You are God's army. Amen? Anda adalah tentara, amin. And our captain has not called us to play defense. Dan kapten kita tidak memanggil kita untuk memanggil menjadi defense. He has issued out an all-out offensive. Dia telah memberikan offense yang memberikan seluruh tenaganya. He says in Matthew 28, Go ye therefore. Di All Matius power has been given to me. Go ye therefore. Matius 28 ia mengatakan pergilah. That's our command. Itulah perintah dari Tuhan. But I admit it's not always easy. Namun saya tahu itu bukan satu hal yang selalu mudah. It's not always easy following Jesus. Bukan satu hal yang mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Have you heard of Sesame Street? Apakah Anda pernah dengar Sesame Street? In that show, there's a Kermit the Frog, Di pertunjukan itu ada Frog Kermit. and he sings a song called It's Not Easy Being Green. Dan dia mengatakan, dia menyanyikan tidak gampang menjadi seorang yang hijau. It's not always easy being a Seventh-day Adventist either. Tidak selalu hal yang mudah menjadi seorang Advent. The temptation and the pressure to conform and be like everybody else around you is incredible. Goda-godaannya dan juga godaan untuk menjadi sama dengan orang-orang di sekitar kita itu sangat besar. But I come to a verse that I've underlined in my Bible, Matthew Namun saya datang ke satu ayat di chapter Alkitab 10, saya, Matius 10, verse 22. Matius 10 ayat 22. Jesus says, the words of Jesus, Perkataan Yesus mengatakan, He says, And you will be hated by all for my name's sake. dan engkau akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. But he who endures to the halfway mark, Namun mereka yang berterus sampai akhirnya, no, he who endures to the end siapa yang bertahan sampai akhirnya will be saved. akan diselamatkan. Friends, persist in your faith. Hold on to Jesus. Teman-teman, bertahanlah dan lahirlah akan Tuhan Yesus. I just think of the first cars. When the inventors made the first cars, Marilah kita memikirkan akal mobil-mobil pada saat penemu-penemu menemukan mobil pertama. they would go between 3 to 6 kilometers per hour and they'd break down all the time.
Mereka akan pergi 3-6 kilometer dan mereka langsung hancur. And people in their horse-drawn buggies would ride past these people in their broken down slow cars, Dan orang-orang akan melewati akan mobil yang sudah rusak ini. and they'd yell at them. Dan mereka akan berteriak And kepadanya. they'd say, "Get a horse!" Dan katakan, ambillah kuda. But can you imagine where we'd be if the inventors listened to the crowd? Namun, bisakah akan membayangkan apa yang akan terjadi kepada kita pada saat penumbuh-penumbuh itu mendengarkan akan orang-orang yang berteriakan itu? We'd all be catching the 6 o'clock horse. Kita akan meraih akan kuda yang jam 6 itu. And so friends, come over to Psalm. Karena itu teman-teman, marilah kita membuka dalam Mazmur, Psalm 27. Mazmur 27, Psalm 27, Mazmur 27, verse 14. Mazmur 27 ayat 14. The Bible says, "Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord." Alkitab mengatakan, tunggulah akan Tuhan, jadilah berani dan ia akan memkuatkan akan hati Anda, tunggu kepada Tuhan. So friends, be faithful. Amen. Karena itu teman-teman, jadilah beriman. God will reward your faith. Tuhan akan memberikan hadiah akan iman Anda. Now back to our story in the book of Mark. We're nearly finished. Mark chapter verse 34. Setelah Anda selesai, marilah kita membuka ke Markus 5 ayat 44. These are the words of Jesus, his response to this woman. Ini adalah firman Tuhan Yesus, responnya kepada wanita ini. He said to her, "Daughter," verse 34, "your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Ia mengatakan, wanita, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan damai. This is an incredible verse. Ini adalah ayat yang sangat menakjubkan. In my mind's eye, I see Jesus kneeling down and reaching out a hand and placing it on her trembling shoulder as he says these words. Di dalam pikiran saya melihat Tuhan Yesus meraih akan dia pada saat dia terjangkau dan dia bergemetar. And there are two things that I'd like you to notice in this text. Dan ada dua hal yang saya ingin Anda untuk ketahui di ayat ini. When Jesus says your faith has made you well, Saat Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyembuhkan akan engkau, in the Greek, the word for well is also the word that means saved. di kata Yunani pada saat disembuhkan itu juga arti diselamatkan. So Jesus isn't just saying to her, your faith has made you well. He is literally also saying, your faith has saved you. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi imanmu telah menyelamatkan akan engkau. That's wonderful news. Itu adalah berita yang sangat baik. The second thing that I'd like you to notice Hal yang kedua yang saya ingin Anda ketahui, is that this is the only time that Jesus ever called anybody daughter. ini adalah satu-satunya waktu di mana Tuhan Yesus memanggil seorang itu anak perempuanku. Now, I'm somebody's daughter, Nah, saya ini anak perempuan seseorang. and I can tell you that whenever my parents introduce me to their friends and say, come meet so-and-so, this is my daughter, it gives me a sense of belonging. Dan saya mengetahui bila mana saya pergi ke satu kunjungan dan bertemu dengan orang lain dan orang tua saya mengatakan, ini adalah anak perempuanku, saya merasa aman dan saya merasa seperti diterima. And I believe that Jesus wanted this woman to know that she belonged in his family. Dan saya yakin Tuhan menyatakan ini untuk menyatakan kepadanya bahwa perempuan ini diterima dari keluarga Tuhan Yesus. Listen to this quote. Marilah kita mendengar akan kuotasi ini. We need to understand this lesson, Kita harus mengerti akan for it perkataan has ini, a deeper meaning than many realize. karena ini mempunyai suatu pengertian yang sangat dalam daripada yang kita pikirkan. It is possible to be in Christ's presence Ini adalah suatu hal yang mungkin untuk bersama di kehadiran Tuhan Yesus and even to press close to him dan bahkan untuk mendekat terus kepadanya, and yet receive no blessing, namun tidak menerima akan satu berkat apapun. because we touch him only with the casual touch Karena of kita the menyentuh, multitude. karena kita menyentuh dia hanya dengan sentuhan yang biasa saja dari kumpulan itu. There are hundreds and thousands who think that they have faith in Christ, Ada beribu-ribu orang yang berpikir bahwa mereka mempunyai iman akan Tuhan Yesus, but they do not touch him with the faith manifested by this suffering woman. namun mereka tidak menyentuh Tuhan Yesus seperti iman di mana perempuan ini menyentuh akan Tuhan Yesus. The time has come Waktu telah datang when it is for our eternal interest di mana ini adalah suatu interest akan kehidupan kekal kita to believe in Christ. untuk percaya akan Tuhan Yesus. End quote. Akhir dari quote.
Signs of the Times, October 25, Tanda-tanda akhir zaman, Oktober 5, 1899. 1989. Have you ever been in that crowd? Apakah Anda pernah berada di perkumpulan itu? I confess to you this morning that I have. Saya ingin mengakui kepada Anda bahwa saya pernah berada di kumpulan itu. Like the multitudes, I too have followed Jesus Seperti orang-orang banyak itu, saya juga telah mengikuti akan Tuhan Yesus. in the heat of the moment. Di dalam panasnya akan kewaktuan itu. And I have pressed near to him. Dan saya sudah mendekat akan Tuhan Yesus. But the question is, how many times have I touched Jesus in the rush of my religious activity and never really touched him? Namun pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita telah menyentuh akan Tuhan Yesus hanya dalam keadaan melakukan aktivitas agama aja, tanpa benar-benar akan menyentuh akan Tuhan Yesus. It's not enough just to be here at IYC. Tidak cukup hanya berada di sini di IYC. It's not enough just to wake up and reach the early morning devotion. Tidak cukup hanya untuk datang ke renungan pagi ini. It's not enough to know about Jesus, to believe about him. Tidak cukup hanya untuk percaya kepada Yesus, untuk mengetahui kepadanya. We must have a living personal connection with him daily. Kita hanya harus mempunyai hubungan yang personal kepada dia setiap hari. You see, what made this woman's faith work? Anda tahu apa yang membuat iman dari perempuan ini berjalan? It had nothing to do with the fact that she was near Jesus physically, because lots of people were near him. Itu tidak berhubungan karena dia itu dekat-dekat kepada Tuhan Yesus, karena banyak juga yang dekat-dekat kepada Tuhan Yesus. It wasn't even that she managed to touch the hem of his garment because lots of people were touching him. Itu juga bukan karena dia menyentuh jubahnya, karena banyak juga yang menyentuh akan jubahnya. What made her faith work was that her faith made a connection with Jesus. Apa yang membuat imannya berjalan adalah bahwa imannya berkoneksi kepada Tuhan Yesus. And it's that connection with Jesus that counts. Dan koneksi itulah kepada Tuhan Yesus yang membuat itu menjadi penting. Even a wire, an electricity wire, it's not live unless it's connected to some power. Bahkan kabel listrik pun tidak akan menyala bila mana itu ditancapkan kepada suatu tenaga. And when faith connects with Jesus, Dan pada saat iman bersentuhan dengan Tuhan Yesus, it doesn't matter if you're in Bali tidak peduli apakah Anda berada di Bali, or Jakarta di Jakarta, or Sydney atau di Sydney, or New Zealand, di New Zealand, God will reward such faith and answer such faith every time. Tuhan akan memberi hadiah akan iman itu. I don't know about you, but I want to be part of a church that believes in Jesus. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya ingin menjadi bagian dari gereja yang percaya akan Tuhan Yesus. Because when God comes to reward you, Karena pada saat Tuhan Yesus datang untuk memberikan Anda hadiah, He says, not according to your friends on Facebook be it unto you. tidak peduli, bukan karena orang-orang di Facebook, And He doesn't say according to your family bukan karena keluarga Anda, or your fortune atau harta Anda, or your fame. atau iman Anda. He says, let it be done to you according to your faith. Dikatakan, biarkanlah diperlakukan Anda sesuai dengan iman Anda. I want to be part of a church that has that faith. Amen? Saya ingin menjadi bagian gereja yang mempunyai iman seperti itu. Amin. I suppose you could say that I want to be part of a Nike church Mungkin bisa dikatakan saya ingin menjadi bagian gereja yang perkasa, that just does it for Jesus. yang melakukannya hanya untuk Tuhan Yesus. Friends, do you see that the time has come Teman-teman, apakah Anda melihat bahwa waktu telah sampai for us not just to seek to be close to Him, bukan hanya kita untuk lebih dekat kepadanya, but it is time for us to reach out to Jesus and let God work a miracle in our lives. namun inilah adalah saat di mana kita merayakan Tuhan Yesus dan mendapatkan akan keajaiban dalam kehidupan kita. When we reach out to Jesus, we experience His power. Pada saat kita meraih Tuhan Yesus, kita akan mengalami akan kekuatannya. We catch His passion. Kita mengambil akan kerinduan hatinya, And not only that, dan bukan hanya itu saja. we receive His peace. Kita mendapatkan akan kedamaian He Tuhan. said to this woman, go in peace. Dia mengatakan kepada perempuan itu, pergilah dengan damai. Do you want those things as well? Apakah Anda ingin akan hal itu? Amen? Amin. We're nearly finished, but there is one person who has been watching all of this unfold and he is very nervous. Kita sudah mulai selesai, tapi ada seseorang yang sedang melihat semua itu dan dia sangat gugup. Poor Jairus has been watching the clock and anxiously waiting for Jesus to move on. Jairus sudah melihat semua ini terjadi dan dia ingin agar Tuhan Yesus terus berjalan. When suddenly a voice is heard, a shout from the back of the crowd. Lalu tiba-tiba ada satu suara yang berteriak dari belakang kumpulan itu. Jairus, don't bother the master any longer. She's dead. Jairus, jangan pedulikan, dia telah mati.
But Jesus hasn't forgotten about Jairus. Namun Tuhan Yesus belum melupakan akan Jairus. The Bible says in Mark 5 verse 35, Alkitab mengatakan dalam Markus 5 ayat 35, as soon as Jesus heard the word that was spoken, saat Tuhan Yesus mendengar akan kata-kata itu, he said to the ruler of the synagogue, Dia mengatakan kepada pemimpin akan sinagog itu, do not be afraid, janganlah engkau takut, only believe. percaya saja. And in my mind's eye, I see Jairus. Dan dalam mata iman saya melihat Jairus He looks at this woman whom Yang Jesus has just healed. yang melihat akan wanita ini yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan, And he remembers what has happened for her. dan ia melihat apa yang terjadi akan perempuan ini. And then he turns his eyes to Jesus, Dan ia melihat lagi akan Tuhan Yesus, looks full in his wonderful face, melihat ke wajahnya yang begitu indah, and he chooses to believe in him as well. dan ia percaya untuk percaya juga kepada Tuhan Yesus. And you read the rest of the story. Bila mana kita membaca lagi akan Alkitab, Jesus raised her from the dead. Yesus membangkitkan dia. One stormy night, Satu malam yang sangat berhujan, a ship was trying to make a port, satu kapal mencoba untuk sampai ke penyampaiannya, but the waves were so large and there was not a star in the sky. namun ombak itu sangat keras dan tidak ada bintang di angkasa. A nervous passenger came out and found the captain. Dan pendatang yang sudah gugup pergi dan datang ke kapten, And they said, do you think we're going to make it? dan ia mengatakan, apakah engkau pikir kita akan sampai? The captain said, well, Dan kapten itu mengatakan, ya, this is a leaky old boat. We may go down. ini bukan hal yang sulit, tapi mungkin kita akan turun. And the boilers aren't in very good condition, so we might blow up. Dan anak itu tidak dalam kondisi yang baik, jadi dia mulai meletus. But he said, whatever happens, we're going on. Namun akhirnya dia mengatakan, apa yang pun yang terjadi, marilah kita terus berjalan. And like that captain, Saya suka sekali kapten itu. I believe that God is going to bring this church Saya percaya bahwa Tuhan akan memberi, akan menuntun akan gereja ini to port. sampai ke tujuannya. What God has started, He will finish. Apa yang Tuhan telah mulai, ia juga akan selesaikan. I believe that we are going to see incredible things happening in the future. Saya percaya akan banyak hal yang menakjubkan yang akan terjadi di masa depan ini. The latter rain is about to fall. Hujan akhir itu akan turun. But if we want to receive the blessing that God has for us, Namun bila mana kita ingin menerima akan berkat dari Tuhan, we need to reach out to Jesus, kita don't we? harus meraih akan Tuhan Yesus. Benar? We have just seen what that did for one suffering woman. Kita melihat apa yang terjadi di kehidupan perempuan yang sakit itu. Imagine what it could do for all of us Bayangkan apa yang akan terjadi kepada seluruh kita if we all reached out to Jesus together. bila mana kita merayakan Tuhan Yesus bersama. I pray that at this conference this weekend, Saya berdoa bahwa dari conference ini, weekend ini, that you and I will reach out to Jesus. bahwa kita dapat meraih akan Tuhan Yesus. The Bible says in Psalm 34 verse 8, Kita mengatakan di Mazmur 24 ayat 8, it says, "Oh, taste and see that the Lord is good. kecaplah bahwa Tuhan itu baik. Blessed is the man who trusts in him." Diberkatilah orang yang percaya akannya. Friends, will you reach out to Jesus Teman-teman, this weekend? apakah engkau akan meraih akan Tuhan Yesus di pekan ini? Will you raise your hands if you choose to Apakah reach engkau out to mau- Jesus? Bila mana engkau mau, raihkan akan tangan Anda. Amen. Amin. Let's pray. Marilah kita berdoa. Father in heaven, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, we thank you for this story. kami bersyukur akan cerita ini. Lord, we realize that we need to reach out to Jesus. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami perlu meraih akan Tuhan Yesus. Coming to church and going to conferences like this isn't enough. Pergi ke gereja dan pergi ke conference ini tidaklah cukup. We must believe in you. Kami butuh akan Engkau. We pray, Lord, that as we meet together this weekend, Kami berdoa pada saat kami bertemu di akhir pekan ini, that you will strengthen our faith. bahwa Engkau akan menguatkan lagi akan iman kami. And we thank you, Lord, that as we reach out to you by faith, Dan kami berdoa dan bersyukur bahwa dengan kami meraih Engkau, that you will reward our faith, bahwa Engkau akan menghadiahi akan iman kami, that you will work your powers, bahwa Engkau akan mengeluarkan akan tenagamu, that you will help us to catch your passion for souls, dan Engkau akan membantu kami untuk
berikan kerinduan hati untuk meraih akan orang-orang lain. And we thank you too for your peace. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih atas kedamaian yang kau berikan. We pray this in Jesus' name. Kami berdoa ini Amen. dalam nama Tuhan Yesus, amin.